Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Wardah dalam pelajaran Seni Budaya kelas 8. Semoga hari kalian menyenangkan. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan mudah dan dapat bermanfaat untuk kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan pelajaran seni budaya, silahkan komen di bawah dengan menyebutkan kelas, nama, dan nomor absen sebagai tanda bahwa kalian telah mengikuti pelajaran seni budaya. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang gambar model. Apa sih gambar model itu? Ya, benar, merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat objek secara langsung, kemudian memindahkan ke dalam media dua dimensi yaitu kertas atau kanvas. Sedangkan macam-macam bentuk benda yang dapat digambar dalam menggambar model adalah kubistis, silindris, kerucut, limas, bulat pepat, dan juga bentuk bebas. Nah, bentuk-bentuk tersebut dapat dengan mudah kita temui di sekitar kita, seperti lemari, gelas, tenda, bola, hewan, manusia, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu, yang pertama, memahami prinsip menggambar model, yang kedua, memahami teknik menggambar model, dan yang ketiga, memahami alat dan bahan menggambar model. Menggambar model tidak hanya memindahkan objek gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi ke dalam kertas. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat menggambar model. Yang pertama, komposisi. Yang kedua, proporsi. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, kesatuan. Yang kelima, perspektif, dan yang keenam yaitu gelap terang. Komposisi. Penyusunan objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak seimbang dan harmonis. Adapun macam-macam komposisi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, komposisi simetris. Pada komposisi ini, bagian objek gambar memiliki keseimbangan antara kanan dan kirinya, sehingga komposisi ini dinamakan komposisi simetris. Komposisi berikutnya yaitu komposisi asimetris. Pada komposisi ini, bagian objek gambar tidak memiliki keseimbangan antara kanan dan kirinya. Seperti contoh pada gambar yang ditayangkan, objek gambar sebelah kanan lebih tinggi dari sebelah kiri. Maka, komposisi seperti ini dinamakan komposisi asimetris. Dan yang terakhir, komposisi sentral. Komposisi ini lebih mengutamakan pusat perhatian di tengah. Seperti gambar yang ditayangkan, objek yang lebih tinggi berada di tengah-tengah objek lainnya. Maka, komposisi seperti ini dinamakan komposisi sentral. Prinsip menggambar model selanjutnya yaitu proporsi. Merupakan perbandingan ideal dan harmonis pada objek benda. Contoh pada gambar berikut perbandingan antara gambar yang proporsi dan tidak proporsi. Gambar yang berwarna hijau, ukuran kepala dan badannya sesuai dengan anatomi ukuran badan manusia. Sedangkan gambar yang berwarna merah, ukuran kepalanya lebih besar dari ukuran badannya. Maka gambar tersebut dapat dikatakan tidak proporsi. Prinsip menggambar model selanjutnya yaitu keseimbangan. Penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan seimbang antara bagian-bagiannya, artinya tidak terkesan berat sebelah. Contoh pada gambar berikut, seluruh media gambar telah diisi dengan objek gambar, sehingga gambar tersebut memenuhi prinsip keseimbangan. Prinsip berikutnya yaitu kesatuan. Unsur-unsur yang ada dalam seni rupa merupakan satu kesatuan yang saling bertaut dan dapat digambarkan dalam kesatuan objek gambar. Dalam prinsip ini, unsur-unsur seni rupa merupakan hal utama terbentuknya kesatuan. Unsur-unsur seni rupa tersebut yaitu titik, garis,
bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka sebuah gambar tidak memiliki prinsip kesatuan. Prinsip menggambar model yang berikutnya yaitu perspektif, merupakan sudut pandang seseorang dalam melihat objek gambar. Ada 3 macam bentuk perspektif. Yang pertama yaitu mata burung, yang kedua mata katak, dan yang ketiga mata manusia. Coba kalian perhatikan contoh dari perspektif mata burung. Objek gambar yang ditayangkan merupakan gedung yang tampak bagian atasnya. Karena jika diumpamakan seorang burung, maka kita dapat melihat bagian atas gedung tersebut. Maka sudut pandang ini dinamakan mata burung. Perhatikan juga perspektif mata katak. Objek gambar yang ditayangkan yaitu gedung yang tampak dari bawah. Karena jika diumpamakan seorang katak, maka kita hanya bisa melihat gedung dari sudut pandang bawah saja. Selanjutnya yaitu perspektif mata manusia. Ciri dari sudut pandang ini adalah semakin jauh objek yang dilihat oleh mata, maka semakin kecil pula gambarnya. Sebaliknya, semakin dekat objek gambarnya, maka semakin besar penggambarannya. Prinsip menggambar model yang terakhir yaitu gelap terang. Gelap terang merupakan penggambaran cahaya yang jatuh pada benda yang menghasilkan sisi gelap dan terang pada gambar. Contoh penentuan gelap terang yaitu sebagai berikut. Cahaya berasal dari kanan objek gambar, maka sisi yang terang akan jatuh pada sisi objek gambar sebelah kanan. Sedangkan sisi yang gelap ada di sebelah kiri objek gambar. Nah, itu tadi penjelasan dari prinsip menggambar model. Selanjutnya yaitu teknik menggambar model. Ada beberapa macam teknik menggambar model. Yang pertama yaitu linear, arsir, doodle, block, pointillist, akuarel, dan juga plakat. Teknik linear merupakan teknik menggambar dengan menggunakan garis lurus, melengkung, ataupun zigzag. Contoh dari penggambaran teknik linear adalah sebagai berikut. Jika diperhatikan, teknik linear merupakan dasar dari awal menggambar, karena bentuknya yang hanya berupa garis terluar saja. Yang kedua yaitu teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan cara menoreh pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang. Berikut contoh dari teknik arsir. Jika dibandingkan dengan teknik linear, teknik arsir lebih terlihat nyata karena goresan yang ditorehkan telah membentuk gelap terang dan menghasilkan gambar yang lebih nyata. Teknik arsir memiliki beberapa macam arsiran. Yang pertama, arsir searah. Yang kedua, arsir silang. Dan yang ketiga, arsir spiral. Teknik yang ketiga yaitu teknik doodle. Merupakan teknik menggambar yang diawali dengan arsiran kemudian digosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang yang lebih halus. Alat yang digunakan pada teknik tersebut yaitu pensil, krayon, atau konte. Contoh dari penggambaran teknik doodle adalah sebagai berikut. Teknik berikutnya yaitu teknik block atau siluet. Merupakan teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Contoh dari penggambaran teknik blok atau siluet adalah sebagai berikut. Teknik selanjutnya yaitu teknik pointillist. Merupakan teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek gambar. Contoh penggambaran pada teknik pointillist adalah sebagai berikut.
Teknik yang keenam yaitu teknik akuarel. Merupakan teknik dengan sapuan tipis menggunakan campuran air sehingga hasilnya transparan atau akuarel. Bahan yang digunakan pada teknik ini adalah cat air atau cat akrilik. Contoh dari hasil penggambaran pada teknik ini adalah sebagai berikut. Teknik yang terakhir yaitu teknik plakat. Merupakan teknik dengan sapuan tebal sehingga hasilnya pekat. Bahan yang digunakan pada teknik ini adalah cat minyak atau cat akrilik. Contoh dari penggambaran teknik plakat adalah sebagai berikut. Nah, itu tadi penjelasan dari teknik menggambar model. Selanjutnya, silakan mengerjakan uji kompetensi 2. Jika ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah. Siswa yang aktif bertanya seputar materi dalam video ini akan mendapatkan nilai tambahan. Sekian dari Bu Wardah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.